Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mutia, CGP Angkatan 5, Aksi Nyata Budaya Positif. Kegiatan, latar belakang, tujuan, waktu pelaksanaan, tempat, kesepakatan dan keyakinan kelas, tolak ukur, aksi nyata dan sosialisasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri dalam mewujudkan disiplin positif. Untuk mewujudkan disiplin positif, murid harus memiliki motivasi intrinsik yang mendapat jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun penghargaan. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru penggerak merupakan ujung tombak untuk menciptakan budaya positif, untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada siswa, pada nilai keyakinan melalui posisi kontrol manajer. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri yang akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Menebalkan nilai keyakinan siswa menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Diperlukan tahapan segitiga restitusi. Melalui segitiga restitusi dapat mengidentifikasikan kebutuhan apa yang mendorong perilaku siswa dan perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif daripada negatif. Nilai keyakinan dapat ditebalkan ke dalam visi sebagai penguatan karakter melalui pembiasaan. Tujuan aksi nyata ini adalah menciptakan budaya positif melalui kesepakatan kelas, menebalkan kesepakatan menjadi keyakinan kelas, menebalkan profil pelajar Pancasila, dan sosialisasi segitiga restitusi. Waktu pelaksanaan sosialisasi budaya positif pada tanggal 16 September pukul 2 siang di SMP Negeri 284 dengan peserta guru SMPN 284. Awal tahun ajaran baru dimulailah melalui kontrak pembelajaran yang sudah dilakukan, baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Tepatnya adalah di ruang kelas. Hasil kesepakatan kelas bersama siswa, datang terlambat tidak boleh dari 10 menit, mengerjakan tugas, aktif mendengarkan, aktif bertanya dan menjawab, gunakan HP saat dibutuhkan, bersikap baik dan sopan, bekerja sama, suasana kelas aman, nyaman, menyenangkan, dan bersih. Pada keyakinan kelas tidak dapatlah rasa tanggung jawab, yaitu membawa buku pelajaran, mengerjakan tugas, gunakan HP saat dibutuhkan, menjaga kebersihan. Kemudian adalah nilai hormat, mendengarkan guru dan teman, bersikap baik terhadap guru dan teman. Nilai kebajikan universal diterima dan dimiliki, yaitu bekerja sama, suasana kelas aman, nyaman, senang, dan kondusif. Yang menjadi tolak ukur adalah siswa membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, siswa memahami kesepakatan dan menebalkan laku melalui keyakinan. Siswa mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan berkelanjutan. Aksi nyata, kesepakatan,
dan keyakinan kelas. Tentang permasalahan, daripada permasalahan saya kurang bisa bersosialisasi, saya menjadi lebih tahu dan lebih lega tentang apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan sosialisasi saya. Dengan Miss Tia tentang permasalahan saya menjadi tahu mana tindakan saya yang positif dan negatif. Kedepannya saya akan menjadi pribadi yang menjalankan keyakinan saya dan berpikir matang terlebih dahulu sebelum melakukan. Sosialisasi budaya positif. Yang saya hormati, khusus narasumber kita, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan guru ini. Dan alhamdulillah bahwa siang hari ini kita akan mendapatkan ilmu baru lagi berkaitan dengan penanganan anak. Dan alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita banyak dapat ilmu ini dari teman-teman kita semua. Dan alhamdulillah untuk siang hari ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Tia ini. Bapak Ibu sekalian, untuk itu mari kita buka saja acara kegiatan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita dengarkan paparan nanti yang disampaikan oleh Bu Mutia, mari kita dengarkan mungkin ada informasi kedinasan yang alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah ada di tengah-tengah kita. Biasanya kalau Jumat dia udah ngadepin laptop, ya hari ini alhamdulillah Jumat kayaknya santai dikit. Ya, mari kita dengarkan informasi kedinasan yang langsung disampaikan oleh Bapak Agus Sulam Ketua PD. Untuk itu kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Karutin Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Staf Manajemen, Bapak Ibu Guru, khususnya Bu Mutia yang hari ini akan memaparkan salah satu tugas dari guru penggerak. Bapak Ibu, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan beberapa nikmat sehat, kesempatan untuk selalu bersilaturahim, selalu berkumpul untuk belajar bersama, untuk menambah ilmu kita dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri kita atau kompetensi diri kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita ke depan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini sebelum nanti mesti akan menyampaikan paparannya tentang budaya positif, ya, bagaimana menangani khususnya untuk peserta kita di sekolah. Sebelumnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin, terutama Pak Agus yang telah mendukung saya dalam pembebasan CGP ini, dan terima kasih Bapak Ibu yang telah bersedia untuk hadir pada pembebasan CGP ini. Bapak Ibu, mohon maaf nanti apabila saat saya pemaparan kalau misalnya saya kurang agak menguasai, karena saya harus baca banyak sekali ya Bapak Ibu di modul ini budaya positif. Ada 6 yang akan saya tularkan kepada Bapak Ibu mengenai budaya positif. Yang pertama adalah paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia.
Yang keempat adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, iya restitusi Pak. Iya. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Dalam arti budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat menjadi pribadi yang kritis dan hormat serta bertanggung jawab. Nah, sekarang saya ada pertanyaan pematik Bapak Ibu di sini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan pematik ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Tidak setuju. Oke, yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau misalnya ada anak yang indisipliner, yang tidak patut melanggar peraturan sekolah, tiba-tiba dikasih hukuman membaca atau mencatat 100 kali, kira-kira dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Oke. Yang ketiga adalah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa jadi ya. Iya. Nah, itu adalah pertanyaan pematik. Mari kita gali lebih dalam Bapak Ibu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ini ada sebuah, sebelum saya masuk ilusi, ini adalah teori kontrol Bapak Ibu. Saya juga baru tahu ternyata teori kontrol itu seperti itu. Seperti Bapak Ibu menggenggam kepalan tangan. Nah, Bapak Ibu misalnya berpasangan, satu menggenggam, satu lagi meminta untuk membuka. Bapak Ibu boleh, Pak Udin misalnya menggenggam Pak Agus, meminta untuk membuka. Pak Agus, ayo Pak Udin, buka genggamannya, saya kasih 100 juta gitu. Kira-kira Pak Udin mau nggak kalau mau dikasih 100 juta? Di genggaman ini ada 1 miliar tuh. Jadi Pak Udin mau. Tapi kalau Pak Agus marah gitu, marah sama Pak Udin dengan menghardik atau apa, kira-kira Pak Udin mau membuka atau tidak? Akhirnya membuka dengan keterpaksaan. Akhirnya tetap membuka dengan terpaksaan. Nah, itulah teori kontrol Pak Udin ternyata. Ternyata teori kontrol ini bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol murid, itu adalah ilusi. Guru itu bisa memberi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kan kita kamu lagi gitu kan sama anak ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sebetulnya kita memberikan underestimate dan tidak menguatkan karakter. Yang kemudian adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kadang-kadang antara disiplin positif, nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disiplin itu maknanya apa ya Bapak Ibu? Disiplin itu menurut Bapak Ibu biasanya peraturan ya? Iya, nanti kita akan bahas lagi nih berkaitan dengan itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi teori kontrol ini Bapak Ibu yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri, bukan orang lain, seperti itu. Nah, ini juga anak, bahwa anak itu yang bisa mengontrol anak itu adalah diri sendiri, bukan perkataan Bapak Ibu, bukan misalnya permintaan Bapak Ibu. Nah, itu adalah anak sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, sini saya akan melanjutnya. Di sini teori stimulus respon dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebetulnya tidak bisa Bapak Ibu. Di sini adalah teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebetulnya Bapak Ibu, anak itu memiliki semua perilaku buruk itu karena memiliki tujuan. Nanti saya akan membicarakan 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan apa yang belum diperoleh anak sehingga anak berperilaku seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di sini teori kontrolnya ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Di sini teori kontrolnya adalah
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah ternyata Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol anak. Ayo kamu misalnya tidak memakai sepatu hitam, kamu harus misalnya melepas sepatu. Nah itu nanti berkaitan dengan hal itu Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi anak tuh dipaksa ya Bapak Ibu, sebetulnya anak tuh ngedumel atau bisa juga dendam seperti itu. Di sini teori kontrol adalah kolaborasi dari konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini harusnya kita ada negosiasi dengan anak. Kalau misalnya stimulus respon model berpikir menang kalah. Kalau model teori kontrol itu win-win solution yang kita berikan kepada anak seperti itu. Nah, kemudian di sini disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif itu kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa ya Bapak Ibu? Ya, peraturan ya. Berarti itu kalau peraturan itu yang harus dikerjakan oleh anak bukan? Ya, dikerjakan anak dan kita juga. Nah, di sini disiplin positif itu saya mendapat pelajaran baru Bapak Ibu, melibatkan komunikasi tentang perilaku yang positif. Jadi ketika kita menerapkan disiplin positif itu harus ada komunikasi antara guru dan murid. Jadi disiplin itu adalah belajar. Contohnya mengajarkan bagaimana anak bertanggung jawab serta rasa hormat. Dan merupakan satu cara anak melakukan sesuatu bukan karena ancaman. Jadi disiplin positif ini anak itu melakukan sesuatu bukan karena ancaman, sogokan, hukuman, atau bahkan penghargaan. Seperti itu Ibu. Yang akan kita gali adalah keyakinan dalam diri anak, seperti itu. Nah di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi makna disiplin adalah belajar mengontrol dari diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia. Nah tujuan mulia itu Bapak Ibu apa? Tujuan mulia itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita rangkum menjadi nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian teori kontrol menurut William ini ada semua perilaku memiliki tujuan. Ini ada teori motivasi untuk menghindari hukuman. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Kira-kira anak biasanya kalau patuh sama kita karena untuk menghindari hukuman atau tidak Bapak Ibu? Atau memang dia ada alasan lain untuk penghargaan? Rata-rata pasti anak misalnya dia mau pakai sepatu warna hitam, besok dia pakai sepatu warna putih. Kira-kira anak melakukan itu karena menghindari hukuman atau memang dia sudah punya nilai keyakinan dalam diri dia sendiri? Nah rata-rata biasanya anak lebih tepatnya menghindari hukuman. Kalau anak motivasinya lebih menghindari hukuman, berarti motivasinya masih eksternal Bapak Ibu. Kemudian adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya supaya nilainya bagus, mengerjakan PR supaya dapat nilai. Misalnya kan biasanya begitu ya anak-anak ya Bapak Ibu. Nah itu biasanya motivasinya masih motivasi eksternal atau ekstrinsik. Nah yang paling ketiga adalah anak itu menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan itu karena dia menghargai diri sendiri. Misalnya Bapak Ibu kalau naik motor pakai helm karena apa Bapak Ibu? Nah, karena takut polisi. Nah, itu pasti motivasi eksternal. Nah, betul. Kalau Bu Suryani berarti motivasi intrinsik, motivasi internal. Nah, jadi kita di sini kami semua diarahkan untuk anak memiliki motivasi intrinsik, memakai helm karena keselamatan. Nah, itu akan membekas, akan dia lakukan dan dia memiliki tanggung jawab nilai kebajikan dalam dirinya. Bagaimana caranya menggali anak supaya memiliki itu? Nanti kita akan membuat keyakinan kelas di dalam kelas Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di sini adalah 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu sebagai guru, kira-kira posisi kontrolnya berada di mana? Penghukum. Yang pertama Bapak Ibu sebagai penghukum.
Yang kedua, Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, Bapak Ibu sebagai teman. Yang keempat, Bapak Ibu sebagai pemantau. Atau yang kelima, Bapak Ibu sebagai manajer. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, kemudian di sini nanti agak menimbulkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang selanjutnya adalah di sini anak berperilaku itu karena dia memiliki tujuan. Setiap orang berperilaku karena dia memiliki tujuan, Bapak Ibu. Misalnya, kalau misalnya Bu Susi deh, Bu Susi berperilaku, misalnya Bu Susi berperilaku pasti ada tujuan. Tujuannya itu bisa karena bertahan hidup, karena penguasaan, atau karena kasih sayang, ingin dikasih sayang atau ingin diterima, atau kesenangan atau kebebasan. Nah, untuk anak misalnya anak yang ngobrol pada saat jam pelajaran, dia berperilaku mengganggu teman. Ketika dia mengganggu teman, dengan segitiga restitusi ini kita harus mengetahui kira-kira kebutuhan anak kenapa dia mengobrol. Apakah karena dia rasa bosan, atau karena dia rasa mengantuk, ataukah dia ingin diperhatikan, seperti itu. Jadi sebelum kita menggunakan strategi restitusi ini, kita harus mengetahui kebutuhan anak itu. Ketika menangani anak itu, dia pada posisi yang mana sehingga kita tepat nanti menindaklanjutinya. Seperti tadi kata Bu Laras, kalau nggak salah ada siswa yang tidak mau masuk ya, Bu Laras ya, mana ya, Askia ya, karena malu ya, malu karena dibully oleh salah satu temannya. Akhirnya dia tidak masuk dan memutuskan untuk ingin berhenti sekolah. Nah, dari situ berarti kebutuhan dia apa? Berarti Bapak Ibu kira-kira dari kasus tersebut kira-kira kebutuhan yang mana dari 5 kebutuhan ini yang perlu supaya nanti anak ini mau masuk dengan penanganan kasusnya, kira-kira kebutuhannya apa Bapak Ibu? Nah, kita perlu mengidentifikasi dulu kebutuhannya dia seperti apa. Kira-kira yang mana Ibu dari 5 ini? Askia, ini kebutuhan yang mana supaya nanti kita penanganan kasusnya tepat? Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, betul. Berarti Askia ini membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima oleh siapa Bapak Ibu? Oleh temannya. Nah, itu faktor masalahnya adalah temannya. Berarti nanti sebelum datang ke Askia, kita harus membuat kesepakatan di kelas terhadap temannya seperti itu, sehingga nanti ketika dia masuk posisi dia akan merasa nyaman. Kita buat dulu dia nyaman sebelum nanti. Jadi langkah pertama adalah kita negosiasinya dengan teman sekelasnya dulu, baru nanti ke Askia seperti itu. Jadi penanganannya nanti ketika Askianya masuk, dia akan rasa diterima oleh temannya seperti itu. Nanti kalau misalnya kita duluan ke Askia tiba-tiba tapi kita tidak memberikan rasa nyaman dulu di kelas, ketika Askia masuk pasti nanti akan ada proses pembulian lagi seperti itu Bapak Ibu. Nah, disinilah penanganan cara segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini makna disiplin ya Bu. Makna disiplin di sini artinya ternyata bukan peraturan ya Bapak Ibu. Ternyata makna disiplin ini menurut Sokrates dan Plato artinya belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kayak tadi kita pakai helm. Karena kenapa? Ingin selamat, bukan takut polisi. Kalau takut polisi, kalau nggak ada polisi kira-kira pakai helm nggak Bapak Ibu? Enggak. Nah, gimana kita nanti akan menggali menggunakan segitiga restitusi supaya keyakinan yang dia miliki keselamatan itu bertahan sampai seterusnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini nanti saya langsung aja supaya cepat. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia itu adalah motivasi eksternal. Kalau tadi takut polisi itu internal atau eksternal Bapak Ibu? Eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kalau misalnya tidak ada polisi, berarti saya akan pasti dia tidak akan, iya, pasti dia tidak akan pakai helm. Jadi dia tidak ada tergerak dalam dirinya sendiri. Nah, kalau mendapat penghargaan, imbalan, ayo nanti kamu ibu yang paling cepat. Ternyata saya juga masih seperti itu nih. Oh, ternyata saya juga di kelas masih seperti itu. Ayo yang cepat dapat bintang. Nah, ternyata itu bertahannya juga seperti itu. Contohnya gini, ketika saya masuk, kalau misalnya anak-anak berbaris rapi, saya kasih bintang. Tiba-tiba Pak Udin masuk gitu. Kayak kalau Pak Udin pasti anak-anak pasti rapi ya. misalnya Bu Susi atau Bu Laras masuk. Karena biasanya saya kasih bintang, tiba-tiba sama Bu Laras nggak dikasih bintang. Kira-kira anak jadi rapi nggak baris-barisnya kira-kira? Tidak, karena dia biasa mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan juga tidak bertahan lama. Nah, yang ketiga adalah motivasi internal, menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah di sini merdeka. Merdeka itu artinya merdeka belajar, artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, nanti menggunakan segitiga restitusi ini, kita akan membuat anak bisa memerintah diri sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Nanti, oke, nih, nanti Bapak, kita langsung saja Bapak Ibu. Saya akan ke nih kebutuhan dasar manusia sudah tadi. Nah, sebelum kita menjalankan restitusi, Bapak Ibu kira-kira 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana nih sebagai guru ketika menangani siswa? Penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal, membuat orang merasa bersalah, ya, atau menjadi teman, atau menjadi pemantau atau manajer. Nah, kita mohon maaf Bapak Ibu, kita bagusnya itu berada di posisi manajer. Nah, kalau penghukum begini Bapak Ibu kata-katanya, Pak, kamu tahu nggak peraturan sekolah kita apa? Gitu kan. Kalau kamu nggak tahu berarti kamu kena sanksi. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Kenapa sih kamu selalu salah? Gitu. Kenapa sih kamu paling terakhir? Kenapa sih kamu lagi? Nah, itu adalah penghukum. Nah, kalau pembuat orang bersalah, ibu kecewa banget sama kamu. Ibu udah capek-capek ngajar, udah capek-capek buat PPT, tapi kok kamu nggak perhatiin ibu. Nah, itu namanya adalah pembuat rasa bersalah. Terus berapa kali sih ibu bilang sama kamu? Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Atau enggak, kamu enggak rajin belajar ya? Saya sering kayak begini. Nanti Miss dia bilangin ya sama orang tua kamu di rumah kalau kamu enggak rajin. Saya sering seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ternyata saya posisinya masih menjadi pembuat orang merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu ada nggak yang menjadi teman? Ayo dong bantu Bapak. Nanti kalau Bapak nggak dibantu, nanti Bapak dimarahin Pak Agus misalnya. Terus atau kalau yang kemarin anak-anak beli minuman pada saat jam pelajaran, Miss aus, Miss minum gitu kan. Jangan, nanti Miss kan dimarahin Pak Agus kalau kamu keluar, seperti itu. Nah, itu ternyata saya juga melakukan hal itu. Itu ternyata posisinya masih sebagai teman gitu. Nah, monitor. Kira-kira kalau misalnya anak lagi tidur, kamu tahu nggak kesepakatan kita apa? Boleh nggak kita tidur di kelas? Nih, kita mengingatkan peraturan-peraturan disiplin. Nah, kita sebagai pemantau. Kira-kira kalau misalnya kamu tidur, kamu ibu kasih konsekuensi ya, berdiri di depan kelas. Nah, itu adalah sebagai pemantau. Nah, yang paling idealnya Bapak Ibu, kita berada di posisi sebagai manajer. Di sini kata-katanya adalah apakah kamu kira-kira misalnya gini Bapak Ibu, kayak kemarin saya
Sofi, saya bertanya, saya bilang gini, Sofi, saya lihat kamu kok kurang lebih pendiam di kelas 8 ini. Kenapa? Ada apa dengan masalah kamu gitu? Apakah kamu mengalami kesulitan? Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika kita bertanya, kira-kira menurut Sofi bagaimana supaya kamu mendapat teman seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sebagai manajer, kita tuh hanya bertanya Bapak Ibu, bertanya, menggali supaya anak menjawab serta berpikir kritis dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ibaratnya posisi manajer ini kita tidak menasehati Bapak Ibu. Kan di kurikulum mereka ini katanya menasehati, salah satunya termasuk kemarin katanya bully juga, atau belum tentu anak menerima. Nah, pada posisi manajer atau restitusi kita tidak ada menasehati Bapak Ibu, tapi kita lebih menggali dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dia lakukan, bagaimana sebaiknya. Jadi anak posisinya adalah terus bertanya, melakukan interview dan wawancara, tapi anak yang menemukan permasalahan atas solusinya sendiri. Itu ada yang namanya posisi sebagai manajer atau posisi sebagai menggunakan segitiga restitusi. Ini kecil ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya menghukum, kalau Bapak Ibu nanti posisinya sebagai penghukum, dampak pada murid itu Bapak Ibu anak akan mengulangi kesalahannya. Karena dia akan mematuhi peraturan jika dia dihukum, atau misalnya jika dia tidak ada kita, dia akan melakukannya lagi seperti itu. Jadi anak akan mengulangi kesalahannya jika kita di posisi penghukum. Kalau kita di posisi membuat orang merasa bersalah, anak akan merasa rendah diri, ya. Kita akan melemahkan karakternya, membuat dia menjadi underestimate seperti itu Bu, Bapak Ibu. Kalau dia di posisi kita teman, ya, anak tidak akan mandiri, akan tergantung sama kita. Kalau kita posisi teman, kemudian kalau kita menjadi posisi pemantau, ini anak akan menitikan beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi kalau dia melakukan sesuatu adalah karena diberi penghargaan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita menempatkan posisi kita di manajer, anak akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini pada tahapan ke restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi itu ada apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi ini juga proses kolaboratif Bapak Ibu, yang mengajarkan anak untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Biasanya kalau kita anak bermasalah, kita lebih banyak nasihatnya nggak Bapak Ibu? Iya, lebih banyak nasihatnya ya. Jadi kadang-kadang si anak itu mungkin tidak terima diberi nasihat, atau dia mengeluh, ya, tidak terima kesalahan itu bahwa dia merasa benar. Nah, di sini dalam menggunakan restitusi itu kita sedikit memberikan nasihat, tapi nanti anak sendiri yang akan mencari solusi atas masalah mereka. Restitusi ini membantu anak berpikir orang seperti apa yang akan mereka ingin, keyakinan apa yang akan mereka punyai, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah ini Bapak Ibu, ini hal yang ditunggu-tunggu. Bagaimana sih cara penanganan anak ketika menggunakan segitiga restitusi? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus berada di posisi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Waktu saya mencoba restitusi sama anak, makanya saya kemarin cerita Bu Ajeng, saya pernah coba restitusi sama Andika. Saya luar biasa tanggapannya ya Bapak Ibu. Saya menggunakan sendiri apa yang terakhir kali pas setelah saya berbincang-bincang dengan Andika. Makasih ya Miss, terima kasih. Berapa kali saya terhadap anak melakukan restitusi, ucapan terakhirnya adalah terima kasih. Nah kira-kira Bapak Ibu kalau manggil anak, ada nggak ucapan terima kasih Bapak Ibu?
Ada ya, terima kasih telah dinasehati seperti itu ya Ibu ya. Biasanya kan berarti Bu Ramla sudah melakukan salah satunya mungkin segitiga restitusi apabila anak mengucapkan rasa terima kasih ketika dinasehati seperti itu. Jadi di sini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Nih, untuk membuat anak, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita menstabilkan identitas, kita menguatkan karakter anak dulu Bapak Ibu. Berbuat kalimatnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, Ibu tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak merasa aman dulu nih dengan kesalahannya dia seperti itu. Jadi dia merasa dirangkul oleh kita. Jadi ibu juga pernah kok melakukan kesalahan itu waktu ibu dulu masih sekolah. Nah itu membuat anak merasa aman dulu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, gitu. Tapi ibu mau mencari solusinya. Jadi bagaimana ketika menangani anak bermasalah itu adalah kita menstabilkan identitas bahwa kita mengerti bahwa kesalahan dia adalah hal yang wajar, bahwa kita dulu pernah melakukan kesalahan yang sama. Anak dibuat merasa nyaman dulu dengan perbuatan yang mungkin dia yang dia lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu kita bertanya latar belakang dia melakukan itu, hal itu kenapa? Misalnya anak mencuri duit gitu kan. Ibu tahu pasti kamu memiliki kebutuhan yang sangat mendesak ya, sehingga kamu mengambil uang itu. Atau mungkin kamu memiliki tujuan tertentu. Jadi hal yang langkah yang di awal itu kita membuat dia merasa nyaman dulu. Kemudian langkah yang kedua itu pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Boleh diceritakan seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum langkah kepada, ini kita menggali kira-kira kebutuhan apa yang harus dia penuhi. Tadi rasa kasih sayang atau diterima seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini memvalidasi tindakan salah itu membantu siswa menggali kebutuhan. Menggali apakah dia membutuhkan rasa sayang diterima. Kalau yang mengambil uang biasanya kebutuhan apa Bapak Ibu? Rasa diterima, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau bertahan hidup. Bertahan hidup, ya betul, biasanya dia bertahan hidup. Biasanya mungkin ada dia itu yang tidak tercukupi dari keluarganya, ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu namanya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kamu melakukan seperti itu salah atau tidak? Kira-kira sesuai nggak dengan nilai-nilai yang kita punya? Dengan nilai-nilai misalnya agama kamu. Nah itu anak yang menjawab Bapak Ibu. Jadi kita tidak menasihati, tapi kita posisinya sebagai manajer adalah menanyakan. Nah kemudian nanti anak harus proses berpikir. Nah ketika anak proses berpikir itu, kita akan membagikan alam bawah sadarnya Bapak Ibu secara tidak langsung. Dia akan merekam di alam bawah sadarnya dan bawah sadarnya bahwa tindakan itu adalah salah. Nah ketika kita menggunakan segitiga restitusi ini, kita akan memunculkan nilai-nilai kebajikan atau nilai universal yang tadi, bahwa anak memakai helm itu karena dia selamat. Nah ini yang akan bertahan lama Bapak Ibu, dibandingkan kita karena takut peraturan, misalnya takut polisi seperti itu. Terus yang kedua, kamu ingin menjadi yang bagaimana? Kalau kamu besar nanti, apakah kamu ingin mencuri melulu? Sebetulnya kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah itu biarkan anak yang menjawab, berpikir seperti itu. Nah memang Bapak Ibu, ini membutuhkan waktu ya Bapak Ibu. Proses restitusi ini membutuhkan waktu apa tidak Bapak Ibu? Iya, membutuhkan waktu. Nah makanya itu ketika kita ada anak yang bermasalah, memang kita harus meluangkan waktu. Dan kita harus berkolaboratif dengan BK, dengan wali kelas, dengan semua sekolah. Dan kita pun harus mensosialisasikan
sosialisasikan ke orang tua tentang bagaimana proses restitusi ini, seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, supaya nggak ngantuk, saya kasih kasus ya Bapak Ibu ya. Di sini, nih Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku matematikanya dan memainkan spidol di tangannya. Biasanya anak-anak begitu ya Bapak Ibu kalau disuruh. Iya. Ayo, terus ada Ibu Dani bilang gini, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Itu kira-kira siapa yang bisa ya? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal ini sering sekali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran matematika. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, nggak tahu Bu, gitu. Terus Ibu Dani, gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu udah capek-capek mengajarkan, gitu kan? Nah, kira-kira dari kasus seperti itu, yang pertama 5 dasar kebutuhan manusia itu kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar Bapak Ibu? Tadi kan Fajar kan malas-malasan ya Bapak Ibu ya, nggak mau jawab. Iya, perhatian. Nah, satu boleh perhatian. Kenapa alasannya perhatian? Yang jawab perhatian siapa ya? Yang jawab perhatian siapa Bapak Ibu? Bu Laras. Kenapa Bu Laras Fajar butuh perhatian? Karena Bu Laras kayaknya sering memperhatikan anak. Mungkin butuhnya bukan teguran, tapi mungkin pendekatan lagi gitu. Oke, lebih pendekatan lagi ya. Iya. Ada yang mau jawab selain perhatian Bapak Ibu? Nah, ada mungkin satu lagi dia butuh kesenangan. Kenapa Ibu Bapak Ibu? Mungkin saja dia biasa bermain, biasa senang-senang, jadi mungkin dia bosan dengan pelajarannya, seperti itu bisa jadi. Dan kira-kira posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan Fajar? Gimana sih Fajar? Ibu udah capek-capek bikin ini gitu. Kira-kira posisinya yang mana tadi Ibu Dani Bapak Ibu? Kan ada sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, teman. Iya, sebagai pembuat orang rasa bersalah di situ ya. Kalau bagaimana Ibu Dani mengambil pemantau? Kalau Ibu Dani mengambil pemantau atau sebagai manajer, kira-kira apa yang harusnya dikatakan Bapak Ibu? Kalau dia sebagai manajer, kira-kira gimana? Iya, tadi kan pemantau ini Bapak. Iya. Oh iya, belum dikasih air nih, waduh. Nih Bapak Ibu. Nih, ini adalah pembuat. Tadi kan Ibu Dani posisinya membuat orang rasa bersalah. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai pemantau, kira-kira apa Bapak Ibu yang bilang ke Dani? Atau sebagai manajer? Pemantau dulu deh Bu. Mungkin biar Gimana? jadi sebenarnya kamu pintar nggak bisa, kenapa nggak bisa mengerjakan? Nah kali karena kamu tadi tidak berarti di. Iya, betul Pak Supri, itu pertama untuk Pak Supri. Iya. Nah, Pak Supri ini bisa langsung sebagai manajer ya, membuat anak merasa nyaman sehingga nanti dia pun akan tidak karakternya tidak terintimidasi ya Bapak. Jadi dia nanti akan memikirkan kira-kira oh Pak Supri ini sudah membuat saya bernyaman, nanti lain kali pasti saya akan lebih rajin. Atau Bu Eling mau lagi Bu Eling? Kata-katanya apa Bu Eling? Sebagai manajer. Iya betul. Kita tanya lagi. Kamu mau gimana Bu Eling? Mau bagaimana ya? Iya betul Bu Eling, betul. Kalau kamu tidak tulus, ya
Kalau kamu tidur terus, kira-kira kamu mau jadi anak yang seperti apa sih nak? Gitu ya Bu Eling ya. Nanti iya, proses berpikir kritis seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya rasa mungkin cukup sekian dari saya mengenai ini. Saya cepat banget ya Bapak Ibu menjelaskan karena waktu takut mengajar waktu pulang jam 3. Kira-kira ada ini terakhir ya Bapak Ibu. Restitusi itu bukan hanya menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran Bapak Ibu, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya itu tadi Bapak Ibu, 5 dasar kebutuhan itu. Kenapa dia melakukan tindakan itu? Jadi kebutuhan apa yang dari 5 dasar kebutuhan manusia itu yang belum terpenuhi oleh anak. Kemudian adalah mencari cara yang paling terbaik. Kita tawarkan dulu kepada anak, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti, kamu ingin. Jadi manajer ini lebih menggali ke pertanyaan sehingga menggali berpikir kritis anak. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian yang restitusi itu fokus pada solusi. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga dia memiliki rasa diterima atau memiliki karakter yang kuat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekian dari saya Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Terima kasih. Saya senang matematik, tapi saya benar-benar merasa saya nggak bisa. Bu, saya senang matematika sebetulnya. Nah, Sebenarnya saya sangat keren bisa matematik. Iya. Saya belajar kayak apa juga saya kayaknya nggak bisa. nah berarti itu kebutuhan apa? 5 yang kita kalau dia bilang nggak bisa itu kebutuhan yang mana? Kebutuhan dari 5 dasar manusia itu Bu. Dicari tahu dulu. Penguasaan ya Bu. Kebutuhan supaya kompetensinya itu merasa diakui. Gitu ya Bu ya. Jadi mungkin di rumahnya dia kurang diberi pujian. Jadi dia memiliki rasa tidak percaya diri. Jadi apa hal-hal yang dia lakukan, dia memiliki rasa tidak percaya diri. Sebetulnya itu Bu. Jadi menggali ada dari ketidakpercayaan diri itu kita motivasi terus gitu supaya Paling saya jawab ya orang kemampuannya sama. Iya. Mungkin kamu tidak terlalu bakat di matematik, nggak apa-apa, kamu belajar aja semampu kamu. Paling saya jawab begitu. Nah, itu udah tepat sih Bu. Sudah tepat. Jadi Ibu memberikan pilihan alternatif lain. Ya, itu sudah sangat tepat Ibu. Nah, langkah restitusi ini juga Bapak Ibu tidak harus berurutan. Kalau misalnya kayak kemarin, memang kita yang pertama Bapak Ibu, saya kemarin kalau saya langkah restitusi itu kapan belajarnya nanti? Habisnya kan membutuhkan waktu banyak ya Bapak Ibu. Nah itu nanti setelah proses di luar baru anaknya saya panggil seperti itu. Itu aja sih Bapak Ibu. Karena ini membutuhkan waktu dan langkahnya pun boleh langsung masuk yang kedua atau yang ketiga. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Ya. Iya, mohon maaf Bapak Ibu kalau saya kurang mendalami materi ini. Nanti materi ini akan saya bagikan berikut modulnya, biar Bapak Ibu nanti bisa lebih mengeksplor lagi lebih dari saya, karena saya hanya diberikan beberapa hari untuk menyampaikannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma gerimis saja Pak. Terima kasih Miss Tia yang telah memberikan ilmu kepada kita. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau berikan tadi berkaitan dengan kepribadian seseorang. Jadi intinya bahwa semuanya itu diserahkan kepada kita masing-masing. Ya, memang benar kata Allah juga dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang beliau berikan kepada kita ini
ilmu yang beliau kepada kita mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita tutup dengan baca ya. Iya Pak, saya kok jadi tertarik Bapak Ibu dari 7 tadi ya? Iya. Iya Pak, Bapak Ibu introspeksi paling banyak yang nomor berapa? Membuat bersalah. Nah, paling banyak nomor 1 atau nomor 2? Selalu kita menyalahkan anak. Jadi sekarang mulai sedikit terbuka kenapa anak-anak kita tidak berubah-ubah. Masalah kedisiplinan. Ternyata mungkin sebagian besar dari kita salah mengambil langkah, termasuk kalau tadi introspeksi rata-rata nomor 2. Padahal yang diharapkan minimal sebagai pemantau, bahkan sebagai manajer. Jadi minimal sebagai pemantau itu mungkin nanti akan sedikit-sedikit atau berangsur-angsur anak-anak kita, peserta kita akan menuju ke yang kita harapkan, kedisiplinannya. Tapi kalau kita masih berkutat di nomor 1, nomor 2 atau mungkin sebagai teman ya kelihatannya akan sulit Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi membuka, khususnya saya ya, membuka mata pikiran dan hati pikiran saya. Ternyata selama ini yang saya lakukan pun salah. Termasuk kalau saya misalnya mengingatkan atau menegur Bapak Ibu guru, rata-rata adalah yang nomor 2. Jadi Bapak Ibu guru juga tidak banyak perubahan. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Ini Pak. bagi kita Bapak Ibu, kita harus sama-sama saling introspeksi Bapak Ibu ya. Saya introspeksi sebagai pimpinan, Bapak Ibu introspeksi sebagai gurunya anak-anak kita semua. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan minimal kedisiplinan anak-anak kita dan kedisiplinan Bapak Ibu guru bukan karena takut, bukan karena terpaksa dan sebagainya, tapi benar-benar karena kesadaran dari timbul dari dalam, dari internal bukan dari eksternal. Terima kasih Pak Udin. Terima kasih tambahan dari Bapak ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang mau rekam. Kedepannya saya akan lebih mengimplementasikan keyakinan, kelas, dan nilai kebijakan universal dalam pembiasaan, dan saya berkolaborasi dengan satuan pendidikan sekolah dan orang tua.